Dalam menghadapi Pilkada 27 November 2024, upaya dalam menggait dukungan masyarakat terus dilakukan. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Cilacap, Syamsul Al-Rahman dan Ami Amalia Fatma Surya. Persiapan pertama, paslon Syamsul Ami dinyatakan oleh KPU sebagai calon bupati dan calon wakil bupati yang terdaftar di KPU untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap. Ungkap Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ekanto Wahyuning Santoso, Kamis 19 September 2024. Selain itu, tim Syamsul Ami intens melakukan berbagai kegiatan formal maupun informal yang bersifat massal seperti silaturahmi dan pendekatan dengan masyarakat. Dalam waktu dekat, tanggal 22 September, Pus Edi dengan tim yang lain juga akan melakukan kegiatan jalan sehat di Cilacap. Dengan hadiah utama mobil dan tentunya banyaknya hadiah akan bisa menarik para peserta, khususnya masyarakat di kota Cilacap dan sekitarnya. Perihal adanya sebagian kader Golkar yang membelot dan berbeda sikap atas pilihannya, Ekanto memastikan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap internal Partai Golkar. Ekanto ingin menyampaikan satu hal kepada semua pihak untuk bersama-sama kita bekerja dan bekerja bersama-sama. Jangan ajari ikan untuk berenang karena ikan itu bukan saja bisa berenang, bahkan ikan itu bisa menyelam. Jadi untuk bisa dipahami semua pihak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nani. Baik, terima kasih Mbak Nani. Berkaitan pertanyaan Mbak Nani tadi kaitannya dengan persiapan Mas Syamsul dan Mbak Ami sebagai calon bupati dan wakil bupati, tentunya yang pertama kita menyiapkan diri untuk besok akan dinyatakan oleh KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati yang terdaftar di KPU untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal maupun informal, yang yang bersifat massal maupun silaturahmi, pendekatan juga sudah kita lakukan. Upaya-upaya itu semua tentunya tidak lepas dari memperkenalkan calon-calon kita, walaupun calon-calon kita bukan orang yang asing lagi di Cilacap, kebetulan asli Cilacap, dan juga kebetulan Mas Syamsul pernah menjadi wakil bupati ya pada periode yang lalu. Jadi menurut saya bukanlah orang yang asing bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Langkah-langkah yang bersifat massal, kita juga melakukan kegiatan sosial, kegiatan hiburan pada masyarakat, kegiatan olahraga massal gitu ya, di beberapa tempat sudah kita lakukan seperti di Wanareja, relawan-relawan ya, di Bojong, di Nusa Wungu, dan di beberapa tempat. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau tidak salah besok tanggal 22, Bos Edi dengan teman-temannya, dengan tim-tim yang lain juga melakukan kegiatan jalan sehat ya di Cilacap. Kalau tidak salah ada beberapa hadiah, dan tentunya hadiah-hadiah utama itu akan bisa menarik para peserta, khususnya masyarakat di kota Cilacap dan sekitarnya. Berkaitan dengan internal Golkar tadi yang ditanyakan Mbak Nani, sekaligus saya jawab bahwa seperti yang saya sampaikan kemarin, internal Golkar sampai dengan sekarang tidak terpengaruh dengan adanya gerakan-gerakan saudara-saudara kita yang dari Golkar, sebagian kecil atau bahkan hanya 1-2 orang saja yang bergerak di pihak pasangan sebelah ya, pasangan calon sebelah. Bagi kami tidak akan terpengaruh dengan masalah itu, dan saya yakin itu juga tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara Syamsul Ami untuk memenangkan pilkada pada pemilu 2024 ini. Selanjutnya berkaitan pertanyaan Mbak Nani tentang sanksi dan lain sebagainya terhadap
kader-kader atau pengurus yang tidak mengikuti perintah dari DPP, kita juga sedang dan akan mengambil langkah-langkah. Langkah pertama yang sudah kita lakukan adalah memberikan peringatan, diajak komunikasi. Namun memang masing-masing punya prinsip, masing-masing punya pandangan, dan masing-masing punya hak politik. Yang penting bagi kami adalah langkah mereka silahkan, kalau memang sudah seperti itu tidak bisa kita ajak bicara, namun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut-atribut Partai Golkar, karena Partai Golkar atribut-atribut itu digunakan pada acara-acara resmi seizin pihak yang berwenang. Itu yang berikutnya. Dan yang lainnya tentang sanksi tadi saya melanjutkan, kami sudah melakukan teguran secara lisan, surat peringatan juga kita sudah sampaikan. Dan kebetulan salah satu pengurus yang terlibat di pihak lawan politik kita, di pasangan lain, jabatan yang ada adalah jabatan strategis, Ketua Badan Pemenangan Pemilu di Kabupaten Cilacap. Sementara ini bukan sanksi ya, ini bukan sanksi, karena sanksi nanti yang menjatuhkan adalah Dewan Pimpinan Pusat. Tetapi kita butuh figur orang yang mampu di Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini. Nggak mungkin kita minta kepada Mas Mujiono yang saat ini sedang berjuang di tempat lain untuk menjadi Badan Pemenangan Pemilu, untuk mengelola Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Sehingga sementara kita mencari figur lain untuk menggantikan Mas Muji di Badan Pemenangan Pemilu dan struktur resmi sebagai struktur atau unsur wakil ketua DPD Partai Golkar. Sekali lagi, ini sifatnya bukan sanksi, karena sanksi ada di DPP, jadi sifatnya hanya revitalisasi, karena kebetulan di bidang yang dipegang Mas Muji adalah bidang Badan Pemenangan Pemilu, sehingga kita butuh orang yang masih loyal terhadap Partai Golkar, orang yang mau bekerja untuk Partai Golkar dengan ikhlas untuk memenangkan Pilkada tahun 2024 ini dengan calon bupati dan wakil bupati Samsul dan Ami. Selain itu, saya ingin menyampaikan satu hal kepada semua pihak untuk mari kita bersama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama. Jangan ajari ikan untuk berenang, karena ikan itu bukan hanya bisa berenang, bahkan ikan itu bisa menyelam. Untuk dipahami semua pihak.